Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu akan menjelaskan tentang ide riset kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang pengaruh penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi interpersonal, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang pertama yaitu kelompok kami ada saya sendiri yaitu Nadia Rosa Aprilia Wardani dengan NIM 2017 310201. Selanjutnya yaitu ada Dian Rizka yaitu 2017 310535. Selanjutnya yaitu ada Hadistira Pundini yaitu 2017 310496. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di sini yaitu pendahuluannya mendapatkan 3 poin. Yang pertama yaitu ada latar belakang, kedua rumusan masalah, yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakangnya yaitu perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menuntun adanya berbagai perubahan terhadap praktek bisnis yang telah dilakukan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar organisasi bisnis tetap berjalan dan bahkan dapat meningkatkan kinerja bisnisnya. Yaitu dapat dilihat dari perubahan yang ada di sekitar kita. Misalnya, yang pertama yaitu banyaknya fasilitas umum yang berbasis teknologi yang disediakan oleh bank berupa automatic teller machine yaitu ATM. Selanjutnya itu ada mobile banking, terus ada internet banking, dan ada payment point dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa peran sistem informasi menjadikan semakin meningkatnya mengikuti teknologi informasi. Selanjutnya yaitu poin kedua yaitu ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama, apakah ada pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah ada pengaruh kemampuan berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan? Ketiga, apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? Keempat, yaitu apakah ada pengaruh motivasi kinerja terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kemampuan berkomunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Keempat, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yaitu selanjutnya di sini slide kedua yaitu menjelaskan teknologi acceptance model, yaitu untuk menyediakan sebuah penjelasan dan faktor-faktor penentuan penerimaan komputer yang umum atau tujuan inti dari teknologi acceptance model yaitu untuk menyediakan sebuah gambaran yang mendasari faktor-faktor eksternal terhadap kepercayaan. Teknologi acceptance model memfokuskan pada penggunaan komputer, ditentukan oleh tujuan perilaku terhadap penggunaan sistem dan perasaan kegunaan. Hubungan penggunaan teknologi informasi dan kinerja karyawan berdasarkan pada teknologi of research action atau TRA yang menyatakan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi informasi jika teknologi tersebut bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja. Itu selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang metrik research gap yang pertama yaitu dari penelitian Ilham Habibi Zakaria yaitu tahun 2020. Yaitu variabel yang digunakan yaitu teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi interpersonal, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja, yaitu yang di sini tidak berpengaruhnya yaitu teknologi informasi. Selanjutnya yaitu ada Rizky Nur Addah Nur Khomaria tahun 2019 yaitu yang tidak berpengaruh gaya kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu ada Komang Ari Andriani yang yaitu kemampuan berkomunikasi interpersonal yang tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu ada Lydia Lusri yaitu tahun 2017 yang tidak berpengaruh yaitu gaya kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dian Rizka akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, teknologi informasi, yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data,
termasuk memproses untuk menghasilkan informasi yang berkualitas seperti informasi yang relevan dan akurat. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interpersonal, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun melalui media guna menunjang penyelesaian tugas yang harus dilakukan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan, yaitu perilaku dan strategi yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Yang keempat, motivasi kerja, yaitu tingkat usaha seberapa keras usaha seseorang untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang telah dipilih melalui keseriusan dalam bekerja dan keinginan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. H1. Teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H2. Kemampuan berkomunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H3. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H4. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua, batasan penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja karyawan dan menggunakan variabel independen yaitu teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi interpersonal, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Ketiga, identifikasi variabel. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja karyawan dan menggunakan variabel independen yaitu teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi interpersonal, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Bank Syariah yang terdapat di Kota Gresik sebanyak 85 orang. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah di Gresik yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel. Teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Kelima, data dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Kemudian, teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yakni dengan penyebaran kuesioner. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adistira Pudini Pramastita dengan NIM 2017-310-496 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu variabel independen. Nah, tujuan dari analisis regresi linear berganda yaitu untuk mengukur sebuah hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas nilai X-nya. Nah, dalam teknik analisis data ini, yang pertama ada uji kualitas data. Nah, dalam uji kualitas data itu terdiri dari yang pertama ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Teknik analisis data yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui sebuah kondisi data. Nah, sehingga dapat diharapkan dapat menentukan model analisis yang tepat dan sesuai. Uji asumsi klasik yang digunakan yang pertama yaitu ada uji normalitas. Yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas dan yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu yang pertama X1-nya teknologi informasi, X2-nya kemampuan berkomunikasi interpersonal, X3-nya gaya kepemimpinan kerja, dan X4-nya yaitu motivasi kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Nah, yang keempat ada uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis yang pertama terdiri dari uji koefisiener determinan.
Koefisien determinan merupakan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Yang kedua yaitu ada uji T. Nah, uji T dapat digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.